Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Win Afrianti, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi UIN Suskaryo. Jadi seperti biasa kita masuk mata kuliah kartografi. Jadi hari ini kita masuk bab membaca dan menginterpretasi peta. Untuk dapat menggunakan peta secara baik, ada suatu tuntutan dalam penggunaannya. Tuntutan yang dimaksud itu adalah merupakan pentahapan dalam penggunaan peta. Ada 3 tahapan dalam penggunaan peta. Yang pertama itu membaca peta, menganalisis peta, dan interpretasi peta. Jadi yang pertama itu membaca peta. Dalam membaca peta, pengguna harus mengetahui bahasa peta terlebih dahulu. Dengan demikian, begitu melihat simbol dalam peta, pengguna sudah tidak ada keraguan-keraguan mengenai makna atau bentuk unsur lingkungan yang digambarkan. Jadi bahasa peta itu adalah informasi tepi peta, meliputi judul, nomor lembar peta, skala, orientasi, sumber peta, proyeksi, dan juga legendanya. Tahapan yang kedua yaitu analisis peta. Jadi pada tahap ini diperlukan berbagai peralatan untuk membantu menentukan nilai unsur yang bersangkutan. Ada 3 unsur. Unsur yang pertama itu ada posisional, yaitu unsur yang tidak mempunyai dimensi atau perluasan, misalnya titik ketinggian, sumber penyeberangan, pusat pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada unsur linear, unsur yang mempunyai luasan pada suatu daerah atau unsur dimensi satu, misalnya jalan kereta api, sungai, garis pantai, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada unsur yang mempunyai bentuk perluasan atau yang berdimensi dua nilai ditentukan berdasarkan luasnya. Bahkan unsur yang berdimensi 3 dapat ditentukan volumenya, misalkan volume waduk, jumlah curah hujan, volume cadangan, bahan galian, dan sebagainya. Pada tahap ini diperoleh nilai ataupun bentuk pola persebaran dari unsur-unsur yang digambarkan. Jadi dalam tahap analisis peta ini ciri utama adalah perhitungan pengamatan pola keruangan. Yang ketiga itu ada interpretasi peta. Dalam interpretasi peta, untuk dapat membaca dan menafsir peta dengan baik harus memiliki 1. Kemampuan membayangkan imaginative power. Kedua, ketajaman menganalisa. Ketiga, latihan yang teratur atau regular training. Dan 4, mempunyai dasar pengetahuan secara umum. Jadi materi yang terakhir itu adalah hal-hal yang dapat dibaca dari sebuah peta. Jadi hal-hal yang dapat dibaca dari sebuah peta, yang pertama ada jarak. Jarak antara 2 buah objek pada peta merupakan pencerminan jarak sebenarnya di muka bumi dengan memperhitungkan skala tertentu. Secara umum, cara menghitung jarak pada peta menggunakan rumus berikut ini, yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali skala peta. Jadi berikut ini kita akan mempelajari cara menghitung jarak di peta menggunakan berbagai bentuk skala peta. Yang pertama ada menghitung jarak pada peta menggunakan skala angka. Pada peta yang mempunyai skala angka, maka pembacaan jarak di peta dilakukan dengan cara mengalihkan jarak antara 2 objek, yaitu 2 objek atau pada peta dengan skala peta. Yang kedua ada menghitung jarak pada peta menggunakan skala garis. Apabila peta hanya mempunyai skala garis, maka kita harus menghitung skala angkanya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu menghitung jarak pada peta menggunakan alat kurvimeter. Alat kurvimeter digunakan untuk menghitung jarak pada peta, terutama pada penampakan yang berkelok-kelok seperti panjang sungai, panjang jalan yang melengkung. Setelah dilakukan pengukuran jarum, kurvimeter menunjukkan angka tertentu. Maka angka tersebut kita misalkan 8 cm dikalikan dengan skala peta misal 1:25.000, maka jarak sebenarnya itu sama dengan 8 dikali 25.000 cm sama dengan 20.000 cm. Dan di
jarak sebenarnya kita kilometer menjadi 2 km. Hal-hal yang dapat dibaca dari sebuah peta yang kedua ada luas. Apabila bentuk bangunan dari luasannya akan diukur itu teratur, misalnya bentuk segitiga, segi empat, trapesium atau bujur sangkar, maka tinggal mengukur panjang sisi objek yang bersangkutan dan dimasukkan ke dalam rumus-rumus tertentu. Apabila bentuk objek yang akan diukur luasnya tersebut tidak beraturan, maka dapat diukur dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama ada metode kotak-kotak. Yang kedua kita bisa menggunakan metode garis-garis. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan metode pembuatan bangun segitiga atau triangular method, atau dengan menggunakan alat pengukur luas planimeter. Dan yang ketiga itu ada arah. Pembacaan arah biasanya digunakan dengan sudut yang mengambil garis utara selatan sebagai garis pangkal dan diikatkan pada suatu titik atau tempat yang diketahui. Dan yang terakhir ada lokasi atau letak. Letak suatu tempat pada peta dapat ditunjukkan secara deskripsi atau kualitatif maupun secara pasti dengan menunjukkan suatu angka tertentu. Secara umum, letak peta dalam peta dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada letak geografis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan pada kenampakan alam dan dari bentang alam geografi yang paling menonjol di wilayah tersebut. Yang kedua ada letak astronomis, yaitu letak yang ditunjukkan berdasarkan pada letak astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur yang dinyatakan dalam satuan derajat ataupun berdasarkan koordinat UTM yang disajikan dalam satuan meter. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada letak administratif. Letak yang ditunjukkan berdasarkan pada batas administrasi suatu wilayah, misalnya batas keluaran, batas kecamatan, batas kabupaten, sampai batas provinsi maupun batas negara. Terima kasih dan sampai jumpa.